Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1145 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Dalam chapter terbaru ini, diketahui bahwa ada berbagai hal menarik dan mengejutkan yang terjadi di Pulau Elbaf. Salah satu karakter paling menarik dan legendaris dalam cerita One Piece akhirnya dibahas lagi, yaitu sang kapten dari bajak laut Rocks, yakni Rocks di Sebe. Sudah sejak lama, kita tidak mendengar nama itu lagi disinggung dalam cerita One Piece, dan kini dia mulai disinggung dalam arc Elbaf ini. Ditambah lagi, orang yang membahas soal Rocks di Sebe adalah sang pangeran terkutuk Loki, sehingga membuat cerita menjadi semakin menarik. Namun sebelum itu, cerita memperlihatkan keadaan dari para kru bajak laut topi jerami. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kallen, si bocah raksasa yang membawa Nami, Brook, Usopp, dan Jinbe dari desa barat memakai kapal awan. Saat ini mereka telah tiba di area sekolah Walrus yang sedang dilanda kekacauan besar. Mereka pun segera bergabung dengan Robin, Chopper, dan Sol yang tak jauh dari sekolah Walrus. Sebenarnya, Kallen telah dilarang untuk pergi ke sana oleh para raksasa dewasa karena mereka khawatir terhadap keselamatan Kallen. Masalah yang sedang terjadi sekarang ini sangat serius, sehingga hal tersebut harus diurus oleh orang dewasa bukan oleh anak-anak. Walau Kallen sendiri memiliki nyali dan tekad yang besar, tapi tetap saja para raksasa tidak bisa memberinya izin. Mereka tahu akan jauh lebih aman bagi bocah itu untuk tetap tinggal di desa bara. Begitu pula dengan para kru bajak laut topi jerami. Mereka dilarang untuk melibatkan diri dalam konflik yang sedang terjadi, sebab mereka datang ke Elbaf sebagai tamu. Para raksasa tentu tidak enak hati bila merepotkan tamu untuk mengatasi masalah di sana. Namun baik Kallen maupun para kru bajak laut topi jerami sama-sama tidak mau mendengar larangan tersebut. Diam-diam mereka pergi ke area yang sedang kacau untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pergi ke sana, Kallen dan sebagian kru bajak laut topi jerami bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri berbagai permasalahan aneh yang sedang berlangsung, mulai dari monster-monster raksasa yang mengamuk hingga anak-anak yang berjalan sambil tidur. Mereka tentu tidak akan tinggal diam karena para kru bajak laut topi jerami akan membantu sekuat tenaga. Sementara itu di dunia bawah, Loki yang sedang mendapat perawatan dari Gerd masih dalam keadaan terantai. Memang dalam beberapa chapter lalu, dia sempat bebas. Hanya tersisa satu borgol saja di pergelangan kaki kirinya. Namun karena Loki berulah dengan mendatangkan petir sampai mengakibatkan kebakaran di atas, maka dia pun ditahan lagi dengan rantai batu laut. Sekarang ini, dia sedang berbagi informasi kepada Luffy. Sang pangeran itu menceritakan alasan mengapa dia mengalami luka parah. Hal itu diakibatkan oleh dua orang dari kalangan Tenryubito yang menyebut diri mereka sebagai para ksatria suci. Loki juga memberitahu bahwa satu dari dua ksatria suci itu merupakan saudara kembar dari sang si rambut merah. Informasi ini membuat Luffy terkejut, tapi di sisi lain Luffy merasa lega karena akhirnya menjadi jelas bahwa penyusup yang menyerang para raksasa penjaga di Kastil Aurus bukanlah sang si yang asli, melainkan kembarannya dengan wajah yang sangat mirip. Meski Loki mau berbagi informasi tentang ksatria suci dan berbagai hal lain, tapi dia belum bersedia untuk menceritakan soal Shanks kepada Luffy. Loki mengaku dia mengetahui di mana keberadaan si rambut merah itu sekarang, tapi dia belum akan memberitahukan hal itu kepada Luffy. Sebab sesuai janji, Luffy harus membebaskan Loki terlebih dahulu kalau mau mendapatkan informasi tentang itu. Loki bisa tahu soal segala hal tentang Shanks dan di mana dia sekarang dari Shanks itu sendiri. Sebab beberapa waktu yang lalu, si rambut merah itu sempat datang ke Elbaf. Dia pun juga sempat mengunjungi Loki, dan saat itulah Shanks menceritakan kemana tujuannya nanti setelah dari Pulau Elbaf. Jadi Luffy masih membutuhkan Loki untuk mendapatkan jawaban itu, sehingga Luffy masih harus menerima negosiasi dari Loki. Beralih ke topik lain, dalam pembicaraan Loki dan Luffy di dunia bawah, terungkap suatu hal yang sangat menarik dan mengejutkan. Pada masa lalu, ternyata pernah ada momen di mana Loki bertemu dengan sang bajak laut legendaris Rocks di Sebek. Kilas balik pertemuan Loki dengan Sebek pun mulai ditampilkan. Saat itu, Loki masih anak-anak. Dia bisa melihat bahwa Rocks di Sebek dan para krunya benar-benar luar biasa. Bajak laut Rocks merupakan kelompok yang sangat hebat. Maka dari itu, Loki saat masih kecil pun tertarik untuk ikut bergabung dalam kelompok tersebut. Dia meminta Sebek
Sebek untuk membawanya sebagai kru. Namun permintaan Loki mendapat penolakan tegas. Sebek tidak mau merekrutnya ke dalam kelompok bajak laut Rocks. Loki kecil pun tidak bisa menerima keputusan itu sehingga dia menantang Rocks di Sebek untuk bertarung 1 lawan 1. Jadi sejak masih kecil, Loki memang sudah memiliki nyali yang luar biasa. Meski masih kecil, dia tidak takut untuk bertarung melawan sosok terkenal seperti Sebek. Sebek pun menerima tantangan dari Loki sehingga mereka langsung berduel. Seperti yang bisa kita tebak, pertarungan itu dimenangkan oleh Sebek dengan mudah. Rocks di Sebek adalah sosok yang sudah menaklukkan banyak orang-orang kuat di lautan. Dalam pembentukan bajak laut Rocks, dia memakai metode Battle Royale dalam membentuk bajak laut Rocks. Banyak orang kuat yang ikut dalam Battle Royale tersebut, seperti Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, dan masih banyak lagi. Namun pada akhirnya, Sebek lah yang menjadi pemenang terakhir sehingga dia menjadi kapten bajak laut Rocks. Sedangkan Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, dan yang lain menjadi anggotanya. Tentu Loki yang masih kecil tak akan mampu mengalahkan orang sekuat Sebek. Dari sana, Loki kecil pun memahami adanya perbedaan kekuatan yang signifikan antara dia dengan orang itu. Tapi penolakan dan kekalahan tersebut tidak membuatnya membenci Rocks di Sebek. Dia justru mengagumi Sebek sama seperti Luffy mengagumi Shanks. Loki bahkan berkata dia terlahir pada era yang salah. Jika bisa memilih, dia ingin tumbuh dewasa pada era bajak laut Rocks agar dia bisa diterima untuk bergabung di dalam kelompok itu. Jika saja pada duelnya melawan Sebek itu Loki sudah cukup dewasa, mungkin dia akan diterima dalam bajak laut Rocks. Memang meski Loki sudah dewasa juga, dia tidak akan bisa menang melawan Rocks di Sebek. Namun setidaknya, dia akan bisa memberi perlawanan yang cukup sehingga bisa lolos seleksi kelayakan masuk ke dalam anggota bajak laut Rocks. Fakta ini membuat cerita menjadi semakin menarik karena melibatkan Rocks di Sebek. Namun sayangnya, dalam kilas balik itu, wajah dari sosok legendaris tersebut masih ditampilkan berupa siluet saja. Dalam kilas balik itu juga ada Shirohige muda yang menyaksikan pertarungan antara sang kapten melawan Loki yang masih kecil. Di sini jelas bahwa Shirohige merupakan anggota kepercayaan Sebek karena dia menjadi saksi dalam duel tersebut. Meski Rocks di Sebek memiliki beberapa kru inti, namun tetap yang paling dia percaya adalah Shirohige. Shirohige adalah wakil alias tangan kanan dari Rocks di Sebek. Dengan dibahasnya Rocks di Sebek dalam chapter terbaru ini, maka masih ada kemungkinan bahwa dia masih hidup di luar sana. Dulu Sengoku berkata bahwa Rocks di Sebek menghilang bersama dengan Pulau God Valley, dan bahkan tak ada yang pernah melihat jasadnya. Pulau God Valley juga hilang dari peta dan tidak diketahui sekarang ada di mana. Menghilangnya Pulau God Valley ini berbeda dengan kerajaan Lulusia. Kerajaan Lulusia hilang karena pemerintah dunia yang menggunakan senjata kuno Uranus untuk melenyapkan negeri itu. Sedangkan Pulau God Valley menghilang dengan sendirinya, bukan karena ulah dari pihak pemerintah dunia. Sebab 40 tahun yang lalu, Vegapunk belum menciptakan Mother Flame sehingga senjata kuno Uranus pun belum bisa digunakan. Jadi jelas hilangnya Pulau God Valley bukan karena senjata kuno Uranus. Di suatu tempat di luar sana, Rocks di Sebek masih hidup di Pulau God Valley yang menghilang. Pulau God Valley sama seperti Thriller Bark yang merupakan pulau yang bisa berlayar. Jadi lokasinya selalu berpindah-pindah dan sulit ditemukan oleh orang-orang. Kilas balik pun berakhir dan cerita kembali ke masa sekarang ini. Setelah berbincang tentang berbagai hal, Luffy mengambil daging untuk diberikan kepada Loki. Si topi jerami itu tahu bahwa dengan banyak makan daging, maka seseorang bisa cepat pulih. Loki pun mengonsumsi daging yang diberikan oleh Luffy. Hal itu membuat tubuh Loki menjadi sedikit membaik meski belum benar-benar sembuh. Kemudian cerita kembali memperlihatkan keadaan di dekat sekolah Walrus. Di sana Jinbei memakai kemampuannya sebagai manusia ikan untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di tempat itu. Seperti yang kita tahu, kebakaran itu terjadi karena Loki memanggil petir dengan palu Ragnir beberapa chapter yang lalu. Dengan teknik untuk memanipulasi dan mengendalikan air, Jinbei pun sukses menghentikan api yang besar itu dalam waktu singkat. Sal pun sedikit lega karena api telah padam, sebab api tersebut membahayakan para murid yang sedang berjalan sambil tidur. Namun dengan padamnya api bukan berarti masalah di sana sudah selesai, sebab secara tiba-tiba Gunko datang ke tempat itu. Sang ksatria suci wanita tersebut muncul di atas kapal awan milik Kallen. Dia pun berdiri di hadapan Kallen dan sebagian kru bajak laut topi jerami. Kemunculan dari Gunko tentu mengejutkan mereka semua. Awalnya, para ksatria suci hanya memantau keadaan dari kejauhan usai mereka memicu kekacauan. Tapi sekarang, mereka akhirnya mulai bergerak dengan lebih serius. Kedatangan Gunko tentu menjadi awal mula untuk suatu pertarungan yang seru antara dia dengan para kru bajak laut topi jerami. Sebagai seorang ksatria suci, Gunko diketahui memiliki kekuatan yang besar. Kemampuan hebat yang dia kuasai tidak bisa diragukan lagi. Namun tak ada yang perlu dikhawatirkan karena total kru bajak laut topi
Topi Jerami yang ada di sana ada 6 orang. Para kru inti itu terdiri dari Nami, Usopp, Brook, Jinbei, Robin, dan Chopper. Seperti yang kita tahu, mereka semua tidak bisa diremehkan. Masing-masing dari mereka mempunyai kemampuan yang unik yang bisa dipakai dengan efektif dalam berbagai keadaan. Maka kita bisa berekspektasi bahwa pertarungan Gunko melawan para kru bajak laut Topi Jerami akan berjalan dengan sangat menarik. Gunko tampaknya akan dipaksa untuk mengeluarkan seluruh kemampuan yang dia miliki. Dia tidak boleh setengah-setengah menghadapi mereka semua. Di sisi lain, para kru bajak laut Topi Jerami juga harus bertarung dengan optimal dan memakai beragam teknik yang mereka miliki. Gunko memang diketahui sangat mengidolakan Brook. Dia menyukai karya-karya Brook, terutama lagu yang berjudul New World. Meski begitu, tapi Gunko harus tetap profesional dalam menjalankan misi. Sehingga meski di sana ada Brook, dia tidak boleh ragu untuk bertarung melawan para musuh. Pada awalnya, Gunko akan bilang kepada Brook bahwa dia menyukai karya-karyanya. Sebelumnya, Gunko juga sempat refleks berkata Soul King ketika melihat Brook ada di sana. Jadi sebenarnya dia tidak bisa menutupi rasa kagumnya. Dengan begitu, awalnya Gunko akan mengungkapkan rasa kagumnya kepada Brook. Itu tentu akan membuat semua orang seketika menjadi heran. Namun pada akhirnya, Gunko tetap akan bertarung dan melancarkan serangan kepada Brook dan kawan-kawan. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1145. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.